yang berjudul Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Android untuk guru-guru yang ada di Lombok Tengah. Di mana di sini dalam pengabdian masyarakat ini ada ketua timnya Bapak Profesor Dr. Dito Hadi Prayitno SPD MSI dengan anggotanya Bapak Dr. Jamaluddin MPD dan kami sebagai mahasiswa yang bertugas untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Adapun rangkaian kegiatannya itu adalah menjelaskan terkait dengan fungsi dari beberapa aplikasi untuk membuat media pembelajaran berbasis Android. Salah satunya adalah iSpring Suite 10 dan website APK Builder, di mana sudah dijelaskan cara pembuatan dari mulai membuat PPT-nya, mendesain PT-nya, kemudian mengubahnya dalam bentuk HTML, dari bentuk HTML dibuat ke dalam bentuk aplikasi sehingga bisa diinstal ke dalam Android peserta didik. Di mana sasaran dari proses pengabdian masyarakat ini adalah guru-guru yang ada di Lombok Tengah, sehingga guru-guru dapat mengimplementasikan di dalam proses pembelajaran, dapat mengembangkan kreativitasnya, dapat menggunakan media pembelajaran berbasis Android ini sebagai salah satu media di dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah salah satunya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang ada di Universitas Mataram dan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki untuk berbagi untuk manfaatnya untuk masyarakat. Mungkin hanya itu untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran telah Bapak Ibu buat bisa digunakan di protection ini. Selanjutnya di sini ada publish, kita ingin mempublish semua slide, kita pilih all slide dengan accessibility mode off. Jika semuanya sudah begini, maka hal yang dilakukan adalah mempublishnya, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempublish PPT atau desain yang sudah kita siapkan, maka kita harus menunggu terlebih dahulu. Lama kita menunggu loading ini adalah sesuai dengan slide yang kita buat. Semakin banyak slide yang kita buat, maka loadingnya pun akan semakin lama. Jadi kita sabar-sabar menunggu untuk mengubah bentuk PPT ini dalam bentuk HTML-nya. Ketika sudah publish is complete, maka Bapak Ibu dapat mengecek pada tempat yang tadi Bapak Ibu sudah buat, karena kita menyimpannya pada di sini, jadi dia sudah dalam bentuk HTML, Android full publish. Sudah cukuplah fungsi dari iSpring Suite ini. Sampai di sini fungsinya iSpring Suite ini sudah dalam bentuk HTML. Selanjutnya ketika ini sudah dalam bentuk HTML, aplikasi kedua yang kita butuhkan yaitu adalah website APK Builder. Di sini kedua aplikasi ini tadi saya sudah sebutkan adalah aplikasi utama kita pada pagi hari ini. Ketika dia sudah dalam bentuk HTML, kita perlu membuka website APK Build. Kita menunggu loading dulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginstal kedua aplikasi ini di dalam laptop, maka tampilannya akan seperti ini. Jangan takut, walaupun tampilannya begini, aplikasinya aman. Nah, di sini adalah bentukan dari website APK Builder. Jadi di sini untuk website Write to Convert, jadinya kan kita sudah punya tuh tadi HTML-nya pada penyimpanan yang tadi kita simpan. Jadi kita klik local HTML website, aplikasi title. Nah, untuk title-nya sendiri di sini, Bapak Ibu ingin judul apa dari media pembelajarannya? Tadi kita bikin Androidku. Foto yang akan kita gunakan itu harus dalam bentuk PNG, tidak boleh dalam bentuk lain. Jadi itu tepat apa yang salah, saya sudah mengikuti tutorialnya dari bawah, tapi salahnya itu sangat simple di bagian PNG dan JPG. Ternyata dia hanya mau pada PNG, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menentukan bentuk ikonnya, kita bisa untuk
proses restart atau loadingnya kita bisa pakai custom di sini jika Bapak Ibu mau. Pada di sini progress wheel-nya kita pakai custom, dia itu bisa dalam bentuk jelly bean, dalam bentuk lollipop, setelah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk ekstraknya sendiri jika dia mau support zoom bisa, tapi di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Text selection, set from data, JavaScript, allow external. Home button-nya kita hilangkan, show toolbar kita hilangkan. Nah, kita cukup memakai ini. Namun nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali apa yang perlu dan tidak perlu dicentang, disesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu. Setelah semuanya kita anggap final, kita lihat dulu dari awal apakah ada yang salah. Jika sudah tidak ada yang salah, maka kita akan mengklik build Android aplikasi. Ini yang akan mengubah HTML ke dalam bentuk aplikasi. Ini juga prosesnya cukup lama sesuai sama kapasitas yang ada di awal dalam proses. Oke. Kemarin itu sudah sampai dengan tahap ini saya Bapak Ibu saat masih menggunakan JPG ikonnya itu. Sudah dalam tahap finishing, tapi dia tidak bisa finishing, dia terus gagal. Jadi beberapa kali kami coba tetap saja tidak mau. Semoga ini bisa. Nah, ketika dia sudah finish, maka HTML itu sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi tinggal kita finishkan. Mari kita cek pada desktop, karena tadi kita simpan di desktop sudah ada Androidku Bapak Ibu. Jadi yang dikirimkan Profesor Gito ke Bapak Ramdan dalam bentuk ini, dalam bentuk sudah aplikasi. Jadi yang sudah dikirimkan ada misalkan di situ ada satu jawaban. Tapi kalau kita lihat kan ada nanti anak nulis di awal itu huruf besar. Ada juga nulis di awal huruf kecil, atau di awal kata dia tulis huruf besar, itu kan berbeda-beda. Nah sekarang bagaimana cara kalau satu di situ? Jawaban anak nanti kan bisa berbeda-beda. Apakah bisa pada terbaca ya sama polisi itu? Ketika di sini adalah soal uraian Bapak Ibu. Untuk soal uraiannya sendiri saya perlu jelaskan kembali. Untuk short answer-nya itu sebenarnya untuk soal uraian kita bisa memilih dua option, yaitu adalah pertanyaan yang terkunci dan pertanyaan yang boleh dilewatkan. Untuk pertanyaan yang terkunci, di sini peserta didik harus tetap menjawab apapun itu, baik salah maupun benar. Untuk pertanyaan yang dilewatkan, maka ketika peserta didik sudah mengklik, dia akan lewat sendiri tanpa ada correct dan incorrect. Untuk bagian yang huruf kecil, huruf besar itu ketika sepengalaman saya menggunakan Extreme Suara 10 ini Bapak tidak ada kendala untuk huruf kapital dan huruf kecilnya. Bebas berarti, bebas. Tidak ada kalau yang kita bisa mengunci jawaban atau meloloskan soal uraiannya. Mungkin tapi begini, kalau yang memang masalah Android ya Pak Prof, ya ini kendala mungkin di sekolah, mungkin beda-beda sekolah Pak ya. Iya. Kalau di sekolah kami ini kan siswa itu tidak boleh membawa HP. Sementara ada di sekolah lain yang istilahnya sekolah ramah digital itu kan dia boleh bawa HP. Nah ini sekarang bagaimana untuk match dengan guru dengan siswa ini untuk aplikasi ini? Ini kadang jadi kendala. Mungkin dari pengalaman mungkin nanti akan dijelaskan oleh Prof. Jadi memang ini menjadi persoalan ketika siswa tidak diperkenankan membawa Android ke sekolah. Nah, kalau di mahasiswa memang selama ini no problem ya, jadi mahasiswa itu tidak ada masalah. Jadi kita membuat aplikasi yang sudah jadi, nah kemudian kita kirim kepada mahasiswa. Atau di beberapa sekolah biasanya nanti siswa diminta membuka Androidnya di rumah, kemudian kita kirimkan di WA grup kelas, biasanya begitu. Saya yakin Bapak dan Ibu punya WA grup kelas, saya yakin punya. Sehingga ketika siswa pulang ke rumah itu masih sempat untuk berkomunikasi dengan melalui WA grup itu.
Nah, biasanya kita kirim ke WA grupnya mereka. Nah, kemudian kalau ada kendala-kendala kan kita fasilitasi dengan menggunakan Google Classroom itu. Kemudian kita coba interaksi dengan mereka, apakah mereka bisa membuka aplikasi itu atau tidak. Itu biasanya salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, Pak, dengan keterbatasan siswa ketika tidak diperkenankan untuk membawa Android ke sekolah. Jadi kita mantaunya pasca mereka pulang ke rumah. Ketika aplikasi sudah jadi, kemudian kita kirimkan di WA group mereka. Nah, kemudian respon dan kendala-kendala yang mereka hadapi kita fasilitasi dengan menggunakan Google Classroom dan seterusnya. Biasanya begitu, Pak, biasanya. Pengalaman yang sudah ada. Saya nggak tahu pengalaman di sekolah lain, saya pikir juga mirip-mirip lah. Ada beberapa yang mungkin diizinkan dan ada beberapa yang tidak diizinkan untuk membawa Android ke sekolah. Itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Begitu kira-kira. Nah, cuma kendalanya memang ada beberapa di pengalaman kemarin beberapa Android yang tidak support untuk, nah ini memang kendala. Tetapi itu memang Android memang sudah banget. Untuk Android yang memang standar, insya Allah masih bisa membuka aplikasi ini. Tapi untuk yang memang agak